Perkenalkan, saya Anjani Miliani Borsian akan membahas kembali soal ujian dasar-dasar pengauditan. Yang pertama, uraikan tentang opini yang dapat diberikan oleh auditor dalam laporan auditor independen dan alasan pemberian opini yang dijelaskan di standar auditor 700. Basis perumusan opini SA 700 yaitu auditor yang harus menyimpulkan apakah auditor telah memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dengan mempertimbangkan yang pertama, apakah bukti audit yang cukup dan tepat telah diperoleh? Yang kedua, apakah keseluruhan penyajian yang tidak dikoreksi adalah material, baik secara individual maupun secara agregat? Apakah laporan disusun dalam semua hal yang material, sesuai dengan ketentuan dalam kerangka laporan keuangan yang berlaku? Apakah laporan keuangan mencapai pengujian wajar? Auditor harus menyatakan opini tanpa memberi modifikasi ketika auditor menyimpulkan bahwa laporan keuangan disusun dalam semua hal material sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. Soal kedua, PTA meminta KAP Anda untuk mengaudit laporan keuangan tahun 2021 di mana laporan keuangan tersebut sudah pernah diaudit KAP yang lain. Penugasan diberikan karena salah seorang dari akuntan Anda merupakan keluarga dari kepala bagian di perusahaan tersebut. KAP Anda juga dijanjikan bonus sejumlah presentasi tertentu apabila pinjaman yang diajukan berbasis laporan keuangan yang diaudit disetujui. Bahaslah apa yang Anda lakukan berbasis aturan etika akuntan publik. Yang saya lakukan berbasis aturan etika akuntan publik yaitu mengidentifikasi dalam menilai konflik kepentingan potensial yang mungkin timbul dari hubungan keluarga antara salah satu akuntan dengan kepala bagian di perusahaan klien. Saya juga memastikan bahwa audit yang dilakukan dengan independen, objektif, dan juga harus profesional. Meskipun ada hubungan keluarga, akuntan harus tetap mematuhi standar audit yang berlaku. Yang ketiga, dalam perencanaan audit, Anda harus merencanakan materialitas dan risiko audit. Uraikan tentang materialitas dan risiko audit dan bagaimana hubungan antara materialitas, risiko audit, dan bukti audit dan strategi audit. Materialitas adalah besarnya kehilangan atau salah saji informasi yang dilihat dari keadaan yang melengkapi. Risiko audit merupakan hubungan yang timbul karena auditor tanpa sadar memodifikasi pendapat mereka sebagaimana mestinya atas laporan keuangan yang mengandung salah saji material. Hubungannya, semakin kecil risiko audit, maka bukti audit yang diperlukan sedikit. Begitu juga sebaliknya. Dengan menggunakan materialitas sebagai patokan untuk menentukan beberapa dapat diterimanya aspek tersebut yang auditnya dapat dijalankan. Soal yang keempat, dalam laporan auditor independen terdapat paragraf yang menyebutkan tanggung jawab manajemen dan paragraf tanggung jawab auditor atas audit laporan keuangan. Uraikan masing-masing tanggung jawab tersebut. Dalam tanggung jawab manajemen, paragraf ini menyatakan bahwa tanggung jawab untuk penyusunan dan penyajian pelaporan keuangan yang akurat dan lengkap berada pada manajemen perusahaan. Manajemen bertanggung jawab untuk menentukan dan menerapkan sistem pengendalian internal yang relevan dan efektif guna memastikan bahwa transaksi dicatat dengan benar. Tanggung jawab dalam audit. Paragraf ini menjelaskan bahwa tanggung jawab auditor adalah untuk melakukan audit atas laporan keuangan sesuai dengan standar audit yang berlaku secara umum. Auditor bertanggung jawab untuk merencanakan dan melaksanakan audit dengan memperoleh keyakinan yang memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari kesalahan material baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Soal yang terakhir, uraikan tentang pengujian berikut. Yang pertama, pengujian pengendalian atau test of control. Pengujian pengendalian merupakan pengujian yang dilakukan oleh auditor untuk menilai efektivitas pengoperasian pengendalian internal klien dalam rangka mendukung estimasi awal atas risiko pengendalian.
Penilaian risiko pengendalian pada level menengah dan rendah harus didukung dengan melaksanakan pengujian pengendalian. Dan yang kedua, pengujian substansif. Pengujian substansif ini merupakan prosedur yang didesain untuk menguji apakah ada sebuah salah saji moneter atau nilai rupiah yang secara langsung mempengaruhi kewajaran dari laporan keuangan. Pengujian substansif terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, pengujian atas transaksi. Yang kedua, prosedur analisis. Dan ketiga, pengujian atas saldo akun. Yang pertama, prosedur analitikal. Prosedur analitikal digunakan dalam pengujian substantif biasanya sebagai pelengkap dari pengujian terhadap saldo akun. Yang kedua, test of transaction meliputi pelaksanaan prosedur tracing dan poaching, misalnya menelusuri faktor penjualan dan posting ke jurnal dalam jurnal penjualan dan registrasi penjualan. Dan yang C, test of detail account, estimasi akuntansi, misalnya taksiran umur aset tetap, taksiran atas kerugian piutang, dan taksiran atas biaya garansi. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih.